berhasil dikalahkan sangat terkejut. Terlebih lagi yang mengalahkannya hanya Lindong yang cuma seorang diri. Di malam harinya, terlihat Lindong tengah bermeditasi dengan menggunakan proyeksi astralnya untuk berlatih kemampuan spiritual. Terinspirasi dari kakek Yanda yang ia temui beberapa waktu yang lalu, ia juga mencoba latihan teknik telekinesis dengan mengendalikan benda-benda kecil di tempat tersebut. Selain itu, ia yang penasaran dengan potongan kayu yang telah ia beli tadi siang menyadari kalau benda tersebut memiliki semacam energi yang menyelubunginya. Ia pun mencoba berkonsentrasi, namun energinya masih belum cukup kuat untuk bisa menembusnya. Beberapa saat setelahnya, ia merasakan pancaran energi yang sangat kuat dan bergegas pergi untuk memeriksanya menggunakan teknik proyeksi astralnya. Ternyata energi itu berasal dari kakeknya yang telah berhasil mencapai tingkat Yuan tahap awal. Ia pun lantas segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui sang kakek agar bisa memberikan ucapan selamat. Akan tetapi sang kakek justru menjelaskan bahwa ini hanyalah tingkat Yuan di tingkat awal. Masih ada beberapa tingkat lagi sebelum mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tadi ia sempat merasakan kekuatan mental teknik proyeksi astral yang mendekat, meskipun sesaat langsung menghilang. Namun di sini ia tak tahu kalau kekuatan itu adalah kekuatan milik Lindong. Topik pun berganti. Paman Lindong menyampaikan bahwa tadi ia mendapatkan undangan dari klan Lei untuk membahas mengenai sebuah kerjasama bisnis dengan klan Lin. Singkatnya, setelah cukup berdiskusi, mereka pun sepakat untuk menghadiri undangan tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah utama milik klan Lei. Namun hanya para tetua klan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Di saat sedang menunggu, Lindong merasakan ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya yang sedang menggunakan teknik astralnya untuk mengintai. Sementara di dalam ruangan, para tetua klan tengah membicarakan mengenai ajakan kerjasama membangun bisnis untuk keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi klan Lin keberatan karena dalam kesepakatan itu ketua klan Lei lah yang akan menjadi pemimpin, sementara klannya hanya akan menjadi bawahannya saja. Di sini terbongkarlah kedok dari ketua klan Lei yang sebenarnya ingin menjadi penguasa di kota tempat mereka. Perdebatan itu pun semakin memanas yang malah membawa mereka dalam sebuah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte Serigala Darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi. Dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Lindong pun tak tinggal diam. Ia berusaha melindungi anggota klannya dengan melawan Wu Yin sendirian. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena Lindong ternyata juga menguasai teknik mental yang sudah berada di tingkat lumayan tinggi. Mereka lantas bertarung dengan sangat sengit. Terlihat Lindong meskipun masih pemula, ia mampu mengimbangi kecepatan dari Wu Yin. Sampai mereka saling mengadu teknik astral melalui duel udara, namun sayangnya tetap saja Wu Yin lebih unggul dan mampu menekan Lindong. Kembali ke pertarungan dunia nyata, Lindong mencoba melancarkan serangannya dengan beberapa aura jarum, tetapi dapat dengan mudahnya ditangkis yang memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini di puncak pertarungan, Lindong hanya mampu bertahan yang nampak semakin terdesak saja. Akan tetapi di ambang kekalahannya, Lindong teringat mengenai potongan kayu yang memiliki selubung energi mental tingkat tinggi. Lantas ia pun mencoba memanfaatkannya untuk menahan serangan mental dari Wu Yin. Melebihi ekspektasi, ternyata hal ini benar-benar efektif. Benda tersebut cukup kuat untuk menangkal energi mental tingkat tinggi. Bahkan selain menahan, kayu itu juga mampu menyerap serangan dari energi spiritual yang kemudian ditransfer masuk ke dalam tubuh Lindong. Dengan ini Lindong pun bisa membalikan keadaan. Wu Yin yang kekuatannya telah terkuras habis tak lagi mampu menahan serangan dari Lindong yang sudah meningkat berkali-kali lipat sehingga ia harus menerima kematiannya. Dalam pertemuan itu, kakek Yanda kembali menawari Lindong untuk menjadi muridnya agar bisa menyempurnakan teknik segel kehidupan milik Lindong. Namun dengan sopan Lindong menolak tawaran itu dan menunjukkan bahwa ia telah menyempurnakannya. Hal ini sontak membuat semuanya sangat kagum karena Lindong dapat melakukannya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian barulah dijelaskan bahwa segel kehidupan adalah dasar dari ahli kekuatan mental. Segel ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni segel kehidupan, segel duniawi, dan segel surgawi. Segel kehidupan adalah yang paling umum, sementara segel terkuat adalah segel surgawi yang konon katanya memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Singkat cerita, Lindong bersedia menceritakan masalah klannya yang sedang bersinggungan dengan sekte Serigala Darah serta kesepakatannya untuk bertarung hidup dan mati melawan Wei Tong. Mendengar hal itu, Xuanzu memberitahukan bahwa terdapat sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari sumber kolam tersebut. Kabarnya jika seseorang memasuki kolam itu maka dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan kabar baiknya baru-baru ini ditemukan keberadaan kolam surgawi tersebut, namun sayangnya berada di wilayah perbatasan desa dengan klan lain dan masih menjadi sengketa. Xuanzu lalu juga menceritakan bahwa telah disepakati sebuah turnamen di mana pemenangnya berhak mengambil energi murni dari kolam tersebut. Tanpa pikir panjang, Lindong pun setuju untuk berpartisipasi dalam turnamen itu.
Di lain waktu, Lindong kembali memasuki dimensi batu rubah, namun anehnya bayangan hitam yang selalu menjadi alat berlatihnya tak lagi muncul. Ia pun mencoba berkonsentrasi untuk menemukan sumber masalah. Dan tiba-tiba di sana muncul sesosok bayangan putih yang tak lain adalah si rubah putih itu sendiri. Rubah putih itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah jelmaan iblis celestial yang bernama Martha, sekaligus pemilik dari dimensi ini. Ia juga menjelaskan bahwa dahulu ia sangat kuat berkat batu tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap energi spiritualnya hingga menjadi sangat lemah. Akhirnya ia terpaksa hidup bersembunyi di dalam batu tersebut agar jiwanya tidak lenyap. Martha kemudian menyarankan jika Lindong tak ingin bernasib sama, Lindong harus mengisi ulang energi batu itu dengan energi murni. Seketika Lindong pun teringat dengan kolam surgawi yang kabarnya dipenuhi oleh energi murni. Mengingat kalau di turnamen perebutan kolam surgawi nanti ia tak bisa mengandalkan kekuatan batu rubah karena butuh diisi ulang, Martha pun mengajaknya ke sebuah tempat di mana terdapat benda yang disebut piringan mental. Meskipun benda ini bisa menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan spiritual, namun resikonya juga sangat berbahaya. Yaitu jika dalam prosesnya Lindong tak sanggup menahan rasa sakit, maka kekuatan spiritualnya akan lenyap dan tak akan bisa dipulihkan lagi. Tanpa banyak berpikir, Lindong pun ingin mencobanya dan bersedia menanggung semua resiko yang mungkin terjadi. Dan benar saja, saat proses berlangsung, ia merasakan sakit yang sangat luar bioskop. Sampai akhirnya dengan tekad yang kuat, Lindong berhasil melewati proses tersebut, alhasil kekuatan mentalnya pun meningkat pesat. Setelah itu, Martha menyarankan agar Lindong memakan rumput obat yang ia beli sebelumnya agar kondisi dan energi mentalnya bisa segera pulih. Karena setelah ini ia akan mengajarinya teknik baru yang disebut teknik Borkeong. Keesokan harinya, Lindong datang ke suatu tempat di mana semua orang di pelelangan berkumpul. Di sana datang juga Yue dan seorang pria bernama Liu Yi. Kemudian Xuanzu mempertemukan Lindong dengan pemilik rumah pelelangan yang diketahui bernama Xia Wanjin. Ia menjelaskan bahwa Yue, Liu Yi, dan Lindong akan bertanding melawan petarung lain dalam rangka memperebutkan kolam surgawi. Singkat cerita, mereka pun bersama-sama pergi ke tempat turnamen. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan tim lawan perwakilan dari Sekte Serigala Darah yang diketahui seorang pria bernama Yue San dengan kedua anaknya yang di sampingnya. Di sebelah kanan ada Yue Feng dan di kiri ada Yue Lin, serta di belakang ada seorang petarung bayaran yang bernama Jiang Li. Dijelaskan bahwa mereka ini bukan petarung kaleng-kaleng karena sudah mencapai tingkat Yuan surgawi tahap akhir. Di putaran pertama, Yue maju menggunakan sebuah pedang untuk melawan Yue Lin dengan senjata cambuknya. Sejauh ini pertarungan dua wanita ini terlihat cukup seimbang. Mereka menyerang dan menangkis mengandalkan senjata mereka masing-masing. Namun akhirnya pertarungan singkat tersebut dapat dimenangkan oleh Yue dengan berhasil menodongkan pedangnya tepat ke leher Yue Lin. Di putaran kedua, Yue Feng maju sebagai perwakilan berikutnya. Sementara Lindong yang nampak ragu-ragu segera diambil alih oleh Liu Yi yang bersedia maju terlebih dahulu dengan senjata tombaknya. Di tengah pertarungan, Martha merasakan ada sebuah gejolak energi dari dalam kolam surgawi. Karena merasa penasaran, ia menyelinap dengan menggunakan proyeksi astralnya, kemudian masuk ke dalam kolam itu untuk memeriksa anomali energi tersebut. Namun karena ia hanya menggunakan wujud astralnya, ia tak sanggup menyelam terlalu dalam. Kembali ke arena pertarungan. Diperlihatkan kalau perwakilan tim lawan dapat memenangkan pertarungan di putaran kali ini. Pertarungan selanjutnya adalah babak penentu, di mana Lindong akan menjadi harapan terakhir untuk bisa mendapatkan hak dari kolam surgawi. Dengan nada yang sedikit menggoda, Xuanzu menyemangatinya agar bisa memenangkan pertarungan penentu tersebut. Sementara di pihak lawan, Jiang Li si tentara bayaran maju untuk menghadapi Lindong. Di awal, Jiang Li mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Jadi jika ingin menyerah, inilah saatnya. Namun Lindong sama sekali tak gentar dengan gertakan itu dan segera bersiap memasang kuda-kudanya. Serangan pertama dapat ia tangkis dengan mudah. Dilanjutkan dengan beberapa gerak serangan juga ia lancarkan untuk mencoba mencari titik lemah dari pertahanan lawannya. So far, nampak keduanya masih seimbang sampai mengadu kekuatan aura mereka. Cukup khawatir melihat kekuatan Jiang Li yang telah mencapai tingkat Yuan surgawi. Namun tak kalah mengejutkan kalau menyaksikan energi mental tingkat tinggi Lindong yang seketika mampu menghentikan pergerakan lawannya. Dilanjutkan dengan serbuan jarum aura yang semakin merepotkan Jiang Li. Mencoba serangan jarak dekat pun juga percuma karena tekanan energi mental Lindong yang dengan kuat menghempaskannya. Saat semua merasa kalau Lindong telah memenangkan pertandingan itu, Jiang Li bangkit dengan aura merah yang membara. Ternyata ia menguasai sebuah teknik rahasia yang memungkinkan seseorang mengkonversikan darahnya menjadi energi. Hal ini membuat kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa saat, meskipun teknik ini dinilai sangat berbahaya dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Beberapa kali serangan pun dilancarkan yang hanya dapat Lindong hindari. Bahkan serbuan jarum aura pun benar-benar sudah tidak mempan. Sebagai serangan penutup, Jiang Li memusatkan energinya di tangan untuk menciptakan serangan mematikan yang berwujud tangan merah raksasa. Sementara Lindong bersiap dengan teknik barunya yang diajarkan oleh Martha, yaitu teknik Borkeong. Bentrokan teknik yang sangat kuat itu pun menghasilkan gelombang yang menggentarkan langit dan bumi. Namun saat debu telah menyingkir, terlihat Jiang Li yang sudah mati langkah dengan 4 jarum Lindong yang diarahkan tepat ke lehernya.
Sehingga dengan ini Lindonglah yang keluar sebagai pemenang dan memiliki hak atas kolam surgawi. Setelah kemenangan itu, mereka bertiga masuk ke dalam kolam untuk menyerap energi spiritual sebanyak-banyaknya. Namun dibandingkan yang lain, teknik penyerapan energi milik Lindong berjalan jauh lebih lambat. Martha pun justru menertawakannya. Dikarenakan waktu berendam yang terbatas, Martha membuat sebuah kesepakatan dengan Lindong, yaitu ia akan membantunya menyerap energi spiritual dengan cepat. Dengan syarat jika sudah selesai, Lindong harus bersedia turun ke dasar kolam untuk melihat sumber energi aneh dari kolam surgawi tersebut. Tanpa pikir panjang, Lindong pun menyetujui kesepakatan yang dibuat Martha. Dan benar saja, setelah mendapatkan bantuan dari Martha, dengan sangat cepat energi mengalir deras ke dalam diri Lindong. Bahkan efek dari proses itu sampai dirasakan di atas kolam yang muncul pusaran air raksasa. Seusai proses penyerapan, sesuai kesepakatan, ia turun ke dasar kolam untuk memeriksa sumber dari energi kolam surgawi. Di bawah sana, Lindong menemukan giok iblis piton yang dalam kondisi tersegel. Pada awalnya, Lindong ingin mengusiknya dan berniat langsung pergi. Namun Martha berusaha membujuknya dengan mengatakan kalau ini tidak berbahaya karena iblis ini sedang terluka. Ia juga menjelaskan bahwa sumber energi spiritual yang Lindong serap sebagian tadi berasal dari mutiara yin dan yang berada di belakang jiwa iblis tersebut. Martha lalu menambahkan, jika Lindong berhasil mendapatkan mutiara tersebut, maka hanya dalam waktu singkat Lindong dapat mencapai tingkat Yuan Jin. Namun karena mutiara itu diselubungi jiwa iblis, Martha harus menghisapnya terlebih dahulu supaya Lindong bisa mengambilnya. Ia lalu menyuruh Lindong untuk mentransfer sebagian energinya agar Martha cukup kuat untuk bisa melakukannya. Ketika proses penyerapan berlangsung, tiba-tiba segel iblis itu hancur sehingga sang iblis piton kini berhasil bebas. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini Martha berusaha mengalihkan perhatian ular piton itu supaya Lindong memiliki cukup waktu untuk mengambil mutiaranya. Akan tetapi Lindong yang masih ragu sama sekali tak punya keberanian untuk mendekat. Sampai akhirnya Martha menggunakan rencana cadangan, yaitu kembali masuk ke dalam tangan Lindong. Pada awalnya Lindong mengira kalau Martha sudah menipunya. Namun selang beberapa waktu, luapan energi keluar dari tangannya yang ternyata adalah Martha dengan wujud aslinya, yaitu naga api raksasa. Dengan cepat ia membakar iblis piton itu dengan semburan api lalu segera menyerapnya. Setelah mereka semua kembali, Xiao Wanjin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lindong yang terlihat sangat pucat akibat penyerapan energi dari kolam surgawi yang dinilai terlalu banyak. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Ia menegaskan asalkan ia bisa segera naik tingkat dan bisa mengalahkan Wei Tong dari Sekte Serigala Darah, apapun rela ia lakukan. Dalam pembicaraan itu, Xiao Wanjin menjelaskan bahwa Sekte Serigala Darah selama ini juga menjadi musuh bebuyutan bagi pihaknya. Terlebih lagi karena Lindong telah membantunya mendapatkan kolam surgawi, ia pun bersedia memberikan bantuan apapun. Di akhir pembicaraan, Suanshu memberikan buku langka dari pelelangan kemarin yang berisi teknik-teknik rahasia agar bisa Lindong pelajari demi mempersiapkan dirinya agar bisa menang melawan Wei Tong. Di malam harinya, Lindong mempelajari buku pemberian Suanshu untuk mengendalikan energi yang telah ia serap sebelumnya. Ia kemudian kembali masuk ke dalam dimensi rubahnya. Di sana ia melihat bayangan dirinya yang kini telah pulih. Bahkan bayangan tersebut juga telah membuka aliran energi spiritual tingkat 22 Vena. Lantas ia pun segera menirukan gerakan dari bayangan itu dan seketika ia juga berhasil membuka aliran energi spiritual tingkat 22 Vena. Sekaranglah saatnya ia mencoba mutiara yin yang ia dapat dari kolam surgawi. Pertama-tama dengan menggunakan energinya sendiri, ia mencoba memurnikan mutiara tersebut. Meskipun di percobaan pertama ia sempat gagal, sampai akhirnya dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berhasil menetralkan mutiara itu yang kemudian langsung ia telan. Terlihat gejolak kekuatan spiritualnya pun meningkat pesat. Bahkan segel kehidupannya kini menjadi dua. Dengan ini ia pun sangat yakin kalau di pertarungan nanti ia bisa menghancurkan Wei Tong. Keesokan harinya, Suanshu mengajak Lindong ke tempat pelelangan dengan mengatakan kalau ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata di sana datang keluarga besar Lindong, yaitu Qing Tan, ayahnya dan kakeknya. Setelah Suanshu pergi, sang kakek tiba-tiba menyerang Lindong dengan maksud menguji sudah sejauh mana kekuatan cucunya tersebut. Dan setelah beradu kekuatan, hasilnya benar-benar mengejutkan karena kini Lindong telah mencapai tingkat Yuan dan awal. Kakeknya lalu menjelaskan bahwa dalam sejarah klan Lin, Lindong adalah orang termuda yang bisa mencapai tingkat tersebut. Singkat cerita, hari pertarungan pun telah tiba, di mana Lindong harus berhadapan melawan Wei Tong dari Sekte Serigala Darah dalam pertarungan hidup dan mati. Semua orang datang menyaksikan pertarungan mereka, termasuk keluarga Lindong. Namun tanpa mereka sadari ada mata-mata dari pihak Wei Tong di belakang mereka. Ketika nama mereka disebut, Lindong dan Wei Tong segera memasuki arena. Super landing. Di sini Wei Tong cukup terkejut melihat peningkatan kekuatan Lindong yang juga sudah mencapai tingkat Yuan dan awal. Wei Tong lalu maju untuk memulai serangannya yang dengan cepat langsung disambut dengan baik oleh Lindong. Sayangnya peningkatan kekuatan Wei Tong juga tak kalah mengesankan. Ia berhasil menekan Lindong hingga hampir jatuh keluar arena.
Namun ternyata arena pertarungan mereka dilindungi semacam penghalang dari energi mental yang mencegah para petarung melarikan diri. Hal ini dianggap wajar karena mereka telah menyatakan akan bertarung sampai mati. Wei Tong kembali melancarkan serangannya, yaitu pukulan keras bertubi-tubi. Sementara Lindong terlihat kewalahan menahan tekanan yang terus diberikan. Sejauh ini nampaknya Wei Tong lah yang menguasai jalannya pertempuran. Teknik demi teknik Lindong lancarkan, akan tetapi sama sekali tak berefek. Ialah yang justru menerima pukulan mentah dari Wei Tong yang tepat mengarah ke dadanya. Terdengar sorak dari para penonton yang meragukan Lindong, membuat pihaknya semakin cemas kalau Lindong tak akan mampu bertahan. Sekarang tak ada pilihan lain. Lindong pun segera menyiapkan jurus terkuatnya, yaitu teknik Borkeong untuk mencoba mengakhiri pertarungan. Sebenarnya serangan Lindong ini bisa saja mengalahkan Wei Tong. Namun Wei Tong menggunakan cara licik dengan menyuruh mata-matanya menyandera Qing Tan sehingga membuat Lindong kehilangan konsentrasinya. Sementara kakek Yanda berusaha membantu dengan mencoba mendekati mata-mata tersebut. Di arena, Lindong benar-benar tidak bisa fokus bertarung karena melihat adiknya dalam bahaya. Alhasil serangan-serangan Wei Tong pun banyak yang masuk. Di saat-saat genting, ia teringat kalau teknik jarum dewa yang pernah dipakai Guyin mampu menghancurkan penghalang energi mental. Kemudian ia kembali mengeluarkan jurus Borkeong untuk berpura-pura menyerang Wei Tong, namun sebenarnya ia menyelinapkan jarum dewa untuk menembus penghalang spiritual arena demi menolong Qing Tan. Saat si mata-mata hendak mencoba menyerang lagi, datanglah kakek Yanda yang membantu mengalahkannya. Kini setelah adiknya berhasil selamat, Lindong pun bisa kembali fokus bertempur melawan Wei Tong dengan emosi yang benar-benar telah mencapai puncaknya. Setelah menerima gempuran serangan dari Lindong, Wei Tong pun benar-benar sudah kehabisan tenaga dan ia pun mengaku kalah. Namun Lindong malah mengatakan bahwa ini adalah pertarungan sampai mati, di mana pertarungan belum selesai jika tak ada salah satu pihak yang mati. Cerita kemudian loncat ke beberapa bulan setelahnya. Karena kemenangan Lindong dari Sekte Serigala Darah, klan Lin kini menjadi sangat terkenal di seluruh penjuru kota. Selain itu, klan Lin juga telah bersekutu dengan rumah pelelangan milik Xiao Wanjin. Sementara itu, Lindong berada di tempat kakek Yanda untuk minum teh bersama dengan saling menggunakan telekinesis untuk menuangkan teh ke dalam gelas. Setelah itu, kakek Yanda menjelaskan kalau menurutnya kekuatan mental milik Lindong mungkin setara dengan miliknya, yakni kekuatan mental tingkat 4. Ia kemudian berpesan agar Lindong terus meningkatkannya karena di dunia ini masih ada tingkat yang jauh lebih tinggi lagi, yang bahkan kakek Yanda tak punya kesempatan untuk mencapainya. Scene beralih di sebuah pegunungan yang memperlihatkan seorang pria dengan sebuah pedang di tangannya. Pria ini memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Diperlihatkan menggunakan tebasan pedangnya, ia mampu membelah gunung tanpa melukai kupu-kupu yang melewati jalur serangannya. Setelah itu, ia dihampiri oleh seekor burung pembawa pesan yang membawakan surat berisi sesuatu mengenai makam Nirwana. Di tempat lain, seorang wanita yang terlihat berjalan di atas air mendapatkan pesan yang serupa dari sebuah bunga teratai. Nah, dengan ini season 1 yang berisi 12 episode sudah berakhir, teman.